slide sebelumnya, teman-teman udah pada tahu ya anggota kelompok 4 itu siapa aja. Nah, salah satunya saya sendiri, Rifa Ayu. Di sini saya akan menyampaikan pokok pembahasan kelompok 4. Nah, pokok pembahasan kelompok 4 itu yang pertama adalah penentuan nilai perolehan. Penentuan nilai perolehan ini mencakup yang pertama, penilaian dalam hal jual beli aset. Yang kedua, penilaian dalam hal tukar-menukar. Yang ketiga adalah pengalihan aset dalam rangka pengembangan usaha berupa likuidasi. Yang keempat, penilaian karena hibah, bantuan, dan sumbangan. Yang kelima adalah pengalihan aset sebagai pengganti saham. Kemudian, pokok pembahasan yang kedua adalah penilaian persediaan dan harga pokok penjualan. Oke, sekarang kita next ke slide berikutnya. Kita akan membahas apa itu nilai perolehan. Nah, dalam hal perolehan aset secara umum, harga perolehan dihitung dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap untuk digunakan. Demikian juga jika aset berwujud, dibangun, atau dibuat sendiri, maka harga perolehan merupakan akumulasi pembelian material, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Jika perolehan aset dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka nilai atau harga perolehan aset tersebut ditentukan secara berbeda. Penilaian dalam hubungan istimewa tersebut meliputi jika terjadi jual beli aset, tukar-menukar, likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan, persediaan, dan pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok, pengalihan aset hibahan, bantuan, atau sumbangan dan warisan yang memenuhi persyaratan pasal 4 ayat 3 huruf A dan B UU PPH. Pengalihan aset yang tidak memenuhi syarat pasal 4 ayat 3 huruf A UU PPH, pengalihan aset sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Oke, sekarang kita lanjut membahas yang pertama, penilaian dalam hal jual beli aset. Dalam jual beli secara umum, harga perolehan aset bagi pihak pembeli adalah harga yang sesungguhnya dibayar, dan harga penjualan bagi pihak penjual adalah harga yang sesungguhnya diterima. Termasuk dalam harga perolehan adalah harga beli dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tersebut, seperti biaya masuk, biaya pengangkutan, dan biaya pemasangan. Nah, apabila jual beli aset dipengaruhi hubungan istimewa, bagi pihak pembeli nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya dibayar. Bagi pihak penjual, nilai perolehannya adalah jumlah yang seharusnya diterima. Adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjual tentunya dapat menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Yang kedua adalah penilaian dalam hal tukar-menukar. Apabila terdapat aset yang diperoleh melalui transaksi tukar-menukar dengan aset lain, nilai perolehan atau nilai penjualannya adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Nah, di sini ada contohnya, ada PTA dengan aset X dan PTB dengan aset Y. Itu ada nilai sisa bukunya, PTA itu nilai sisa bukunya 10 juta. Kemudian nilai sisa buku PTB itu 12 juta. Kemudian harga pasar PTA itu ada 20 juta. Terus harga pasar PTB itu ada 20 juta. Antara PTA dan PTB terjadi pertukaran aset. Walaupun tidak terdapat realisasi pembayaran antara pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi karena harga pasar aset yang dipertukarkan adalah 20 juta, maka jumlah sebesar 20 juta merupakan nilai perolehan yang seharusnya dikeluarkan atau nilai penjualan yang seharusnya diterima. Selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku aset yang dipertukarkan merupakan keuntungan yang dikenakan pajak. Dalam pertukaran ini, PTA memperoleh keuntungan sebesar 10 juta, sedangkan PTB memperoleh keuntungan sebesar 8 juta.
Oke, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu pengalihan aset dalam rangka pengembangan usaha berupa likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambil alihan usaha. Nah, apabila terjadi pengalihan aset seperti di atas, nilai perolehan atau pengalihannya dibedakan menjadi dua, yaitu jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar. Yang pertama, selisih antara harga pasar dan nilai sisa buku yang dialihkan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Nah, teman-teman semua bisa lihat di sini ada contohnya, itu ada PT Akbar sama PT Hakim. Nah, PT Akbar dan PT Hakim melakukan peleburan usaha dan membentuk badan baru, yaitu PT Perdana Ananda. Nilai sisa buku dan harga pasar aset dari kedua badan tersebut adalah, teman-teman bisa lihat di sini ada contoh tabelnya, itu ada PTA dan PTB. Nah, nilai sisa bukunya itu PTA ada 10 juta, kemudian nilai sisa buku PTB ada 12 juta, kemudian harga pasar dari PTA ada 20 juta, kemudian harga pasar dari PTB itu ada 20 juta. Pada dasarnya, penilaian aset yang diserahkan oleh PT Akbar dan PT Hakim dalam rangka peleburan menjadi PT Ananda adalah harga pasar aset yang diserahkan. Dengan demikian, PT Akbar mendapat keuntungan sebesar 100 juta rupiah yang diperoleh dari 300 juta dikurangi 200 juta, dan PT Hakim mendapat keuntungan sebesar 150 juta rupiah yang diperoleh dari 450 juta dikurangi 300 juta. Sedangkan PT Perdana Ananda membukukan semua aset tersebut dengan jumlah 750 juta rupiah yang diperoleh dari 300 juta ditambah dengan 450 juta. Namun, dalam rangka menyelaraskan dengan kebijakan di bidang sosial, ekonomi, investasi, moneter, dan kebijakan lainnya, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan nilai lain selain harga pasar, misalnya atas dasar nilai sisa buku. Dalam hal ini, PT Perdana Ananda membukukan penerimaan aset dari PT Akbar dan PT Hakim tersebut sebesar 500 juta, yaitu dari 200 juta ditambah dengan 300 juta rupiah. Yang berikutnya adalah penggunaan nilai buku. Menurut akuntansi komersial, penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha akan melibatkan pihak yang mengalihkan aset dan pihak yang memperoleh aset. Sesuai metode yang digunakan dalam konsolidasi, yaitu ada dua. Yang pertama, penyatuan kepentingan atau pooling of interest. Yang kedua ada pembelian atau purchase. Dalam perpajakan digunakan metode pembelian atau purchase method atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK 03/2008 tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan aset dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha. Wajib pajak dapat menggunakan nilai buku pada saat melakukan merger. Hal yang perlu diperhatikan terhadap wajib pajak yang melakukan merger atau pemekaran usaha dalam hal menggunakan nilai buku sebagai dasar pengalihan aset adalah 1. WP yang melakukan pemekaran usaha yang dapat menggunakan nilai buku, yaitu WP yang belum go public yang akan melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering, dan WP yang telah go public sepanjang seluruh badan usaha hasil pemekaran melakukan penawaran umum perdana atau initial public offering. 2. Bagi wajib pajak yang melakukan merger atau pemekaran usaha dalam menggunakan nilai buku, wajib memenuhi 1. Mengajukan permohonan kepada Dirjen Pajak dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger dan pemekaran usaha. 2. Melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan tujuan bisnis. Yang berikutnya, WP yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengompensasikan kerugian atau sisa kerugian dari WP yang menggabungkan diri atau WP yang dilebur. Yang keempat, wajib pajak yang menerima pengalihan aset mencatat nilai perolehan aset tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Yang kelima, penyusutan atas aset yang diterima pada nomor 4 dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa
sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. 4. Penilaian karena hibah, bantuan, dan sumbangan. Dalam hal terjadi penyerahan aset karena sumbangan atau bantuan, hibah yang diterima oleh keluarga, saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan, atau warisan. Nilai perolehan bagi pihak yang menerima aset adalah nilai sisa buku aset pihak yang melakukan penyerahan. Apabila wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan sehingga nilai sisa buku tidak diketahui, nilai perolehan atas aset ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jika penyerahan aset tersebut tidak sesuai dengan syarat yang ada, maka nilai perolehan bagi pihak yang menerima aset adalah harga pasar. 6. Apabila merger atau pemekaran usaha dilakukan dalam tahun pajak berjalan, maka jumlah angsuran pajak penghasilan pasal 25 dari pihak atau pihak yang menerima pengalihan tidak boleh lebih kecil dari jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh pihak yang mengalihkan. 7. Pembayaran, pemungutan, dan pemotongan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh pihak yang mengalihkan sebelum dibukukannya merger atau pemekaran usaha dapat dipindah bukukan menjadi pembayaran, pemungutan, atau pemotongan pajak penghasilan dari WP yang menerima pengalihan. 8. WP yang melakukan pemekaran usaha yang akan menjual sahamnya di Bursa Efek selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 tahun setelah memperoleh persetujuan dari Dirjen Pajak untuk melakukan pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM, lembaga keuangan dalam rangka penawaran perdana, dan pernyataan pendaftaran tersebut telah menjadi efektif. Berikutnya, pengalihan aset sebagai pengganti saham. Permodalan suatu badan dapat dipenuhi dengan setoran tunai atau pengalihan aset. Jika permodalan tersebut dipenuhi dengan pengalihan aset, nilai aset yang diserahkan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal dinilai berdasarkan nilai pasar aset yang dialihkan tersebut. Contohnya, misal wajib pajak X menyerahkan 20 unit mesin bubut yang nilai bukunya sekitar 25 juta kepada PTY sebagai pengganti penyertaan sahamnya dengan nilai nominal 20 juta. Harga pasar mesin-mesin bubut tersebut adalah 40 juta. Dalam hal ini, PTY akan mencatat mesin bubut tersebut dengan aset dengan nilai 40 juta dan sebesar nilai tersebut bukan merupakan penghasilan bagi PTY. Selisih antara nilai nominal saham dengan nilai pasar aset yaitu 20 juta dibukukan sebagai agio. Bagi wajib pajak PTX, selisih sebesar 15 juta merupakan objek pajak. Lalu berikutnya ada penilaian persediaan dan HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan salah satu biaya langsung yang berkaitan dengan usaha, terutama usaha dagang dan manufaktur. Pada usaha dagang terdapat persediaan barang-barang, sedangkan pada usaha manufaktur terdapat 3 jenis persediaan, yaitu persediaan bahan baku dan bahan penolong, persediaan barang jadi, dan persediaan barang dalam proses produksi. Persediaan perlengkapan atau bahan habis pakai tidak termasuk dalam perusahaan ini. Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk penghitungan harga pokok penjualan hanya boleh dilakukan 2 cara, yaitu metode rata-rata atau metode masuk pertama keluar pertama. Misal diberikan contoh, persediaan awal 100 unit dengan harga Rp9, pembelian 100 unit Rp12, pembelian lagi 100 unit Rp11,25, penjualan 100 unit ditambah 100 unit lagi. Harga pokok penjualan yang dihitung menggunakan metode rata-rata tidak menghiraukan mana yang dibeli akhir, mana yang dibeli awal. Jadi yang dihitung adalah rata-ratanya. Misal terlihat di tabel pada nomor 1 dan nomor 2, Rp9 ditambah Rp12
rata-ratanya yaitu Rp10,5 dan begitu seterusnya. Jadi besar harga pokok penjualan dengan metode rata-rata ini adalah Rp2.150.000, sedangkan nilai persediaannya adalah Rp1.075.000. Lalu jika diselesaikan dengan metode FIFO, jadi metode FIFO itu persediaan awal dan pembelian atau persediaan akhirnya itu dipisah ya. Jadi tidak ada rata-rata. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar. Terlihat besarnya harga pokok penjualan dengan metode FIFO adalah Rp2.100.000, sedangkan nilai persediaannya adalah Rp1.125.000. Wajib pajak diperbolehkan memilih salah satu metode tersebut sepanjang dilakukan secara taat asas. Artinya sekali wajib pajak memilih salah satu cara penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan harga pokok penjualannya, maka untuk seterusnya harus digunakan cara yang sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia.